Kenapa banyak yang khawatir, yang marah, yang sumbunya meledak ketika saya berandai-andai mengusung Mas Gibran sebagai capres di tahun 2029. Padahal ini cuma andai-andai. Kenapa mereka begitu panik, gelisah, gusar, bahkan mengatakan bahwa saya ini pemecah belah. Apanya yang saya pecah-pecah? Tidak ada yang saya pecah-pecah. Semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila, seandainya, jikalau. Namanya juga berandai-andai. Dan semuanya itu adalah pengandaian, segala sesuatu yang diandai-andaikan bisa saja terjadi. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi berandai-andai itu salah satu strategi kita untuk melihat, menatap ke depan. Supaya kita tidak stuck jika terjadi sesuatu yang belum kita persiapkan, gitu loh. Jadi nggak usah panik, ya, nggak usah panik, nggak usah gelisah, nggak usah menuduh, memecah belah. Ikuti saja alur perpolitikan tanah air. Nah, kalau saya melihat komen-komen dari orang-orang yang mampir di VT saya tentang pengandai-andaian itu, maka saya berkesimpulan bahwa Mas Gibran merupakan salah satu anak muda yang diperhitungkan. Anak muda yang tidak bisa dianggap remeh. Anak muda yang terus-menerus dihina-dina karena banyak sekali kelebihan-kelebihan Mas Gibran. Yang kalau tidak dihina-dina, maka Mas Gibran semakin bersinar. Karena Mas Gibran semakin bersinar, sinarnya ini mengalahkan sinar-sinar tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh senior yang lain, maka Mas Gibran memang harus dihina-dina setiap hari, dikata-katain, dilecehkan, dinistakan, harus itu. Karena cahayanya ini sudah terang sekali Mas Gibran. Ya, teman-teman bisa melihat kan bagaimana sambutan rakyat Indonesia ketika Mas Gibran berada di tengah-tengah mereka. Inilah salah satu bukti bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai Mas Gibran, dan bila Mas Gibran diusung menjadi capres, maka sudah pasti pemilihnya sangat banyak. Begitu. Pengandaian-andaian yang saya lakukan di VT sebelumnya adalah sebuah kemungkinan-kemungkinan. Kita memang tidak tahu tahun 2009 seperti apa perpolitikan kita di tanah air. Bagaimana nanti situasinya? Apakah orang-orang yang saat ini menggebu-gebu ingin menjadi presiden masih hidup di tahun 2029? Kita juga nggak tahu. Kita tidak tahu usia, tidak bisa membaca masa depan. Sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, dengan pemikiran-pemikiran yang waras. Kepanikan orang-orang terhadap persiapan kami mendukung Bapak Jokowi yang akan mengusung Mas Gibran jika Pak Prabowo tidak mengusung Mas Gibran sebagai wapresnya, atau Pak Prabowo tidak mau menjadi presiden di tahun 2029. Ini saya anggap bahwa kekhawatiran mereka-mereka ini disebabkan karena Mas Gibran merupakan salah satu anak muda di Indonesia yang harus diperhitungkan. Anak muda yang memberikan warna baru bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Karena meskipun masih muda, tetapi kematangan gaya berpolitik Mas Gibran ini membuat tokoh-tokoh politik yang senior merasa minder. Bagaimana tidak minder? Seorang anak muda yang dianggap longa-plongo, tidak sekolah SMA, katanya ijazahnya palsu, tetapi berada di hati rakyat. Rakyat nggak peduli dengan cerita-cerita yang digaungkan oleh kubu pembenci itu, rakyat nggak peduli. Mau Mas Gibran sekolah kek, mau nggak punya ijazah kek, nggak peduli. Yang penting, Mas Gibran lolos verifikasi dokumen di KPU. Jadi yang mengatakan palsu, tidak sekolah, ya dia bukan orang yang berwenang. Tidak bisa menentukan kelolosan Mas Gibran ketika beliau nanti kami capreskan atau kami usung menjadi wapresnya Pak Prabowo di tahun 2029 melalui KPU. Yang penting itu. Jadi bodoh amat kalau isu-isu itu terus didengung-dengungkan Mas Gibran katanya nggak lulus SMA. Karena yang menentukan Mas Gibran ini sekolah atau tidak, ijazahnya asli atau palsu adalah pihak yang berwenang, yaitu KPU. Karena Mas Gibran sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi menentukan KPU, bukan kalian para pembenci. Ya. Jadi kalian tidak usah koar-koar jauh-jauh hari untuk kampanye hitam terhadap Mas Gibran. Kalian hanya buang-buang energi. Kejahatan kalian itu justru akan mematikan calon-calon yang kalian usung. Karena cara kalian itu cara-cara kelompok yang pengecut memukul di saat belum bertanding. Ya, ini kepengecutan secara berjamaah nih kubu sebelah. Sama seperti si Roy Panci dan kawan-kawan. Mereka memukul Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi sudah bukan presiden. Ini kan goblok. Ya, mereka melihat bahwa Pak Jokowi sudah lemah, makanya mereka berani memukul. Memukul bertubi-tubi. Pak Jokowi sudah
Sebagai rakyat biasa sama seperti kalian rasanya, dipukul oleh kalian itu sama karena sama-sama rakyat. Dan ketika Pak Jokowi membalas dengan melaporkan kalian ke polisi, itu artinya hal yang lumrah karena negara kita negara hukum kan begitu. Makanya saya anggap pembenci ini adalah orang-orang pengecut yang mendowngrade Mas Gibran di saat belum masa kampanye. Saya juga tidak mau kalah dengan mereka yang mendowngrade Mas Gibran. Saya harus memberitahukan kenapa Mas Gibran di-downgrade dan kenapa begitu diperhitungkan oleh tokoh-tokoh politik senior. Yang pertama yaitu gaya berpolitik Mas Gibran. Gaya berpolitik Mas Gibran ini sama dengan Bapak Jokowi, yaitu pragmatis, low profile. Low profile dalam retorika, tetapi positioningnya sangat kuat. Walaupun rendah hati, walaupun low profile, tapi positioningnya sangat kuat. Makanya diperhitungkan. Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, jiwa politik Mas Gibran seperti apa? Yang pertama, akselerasi cepat yang merupakan politik warisan. Mas Gibran diwarisi oleh bapaknya akselerasi yang cepat. Kerjanya satset, sangat produktif, senantiasa menghasilkan ide-ide, inovasi-inovasi yang sangat cemerlang dan membuat orang-orang terkagum-kagum. Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran sepertinya out of the box yang tidak pernah dipikirkan oleh politikus-politikus senior, bahkan oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Tidak pernah berpikiran seperti Mas Gibran. Inilah kerennya jika negara memiliki tokoh politik anak muda yang kualitasnya sudah sangat high, sangat tinggi. Mas Gibran ini salah satu anak muda dengan kualitas yang sangat tinggi. Kualitas yang begitu tinggi dari Mas Gibran ini tentu ada penyebabnya. Kenapa Mas Gibran kualitasnya yang terlihat oleh banyak orang sangat tinggi, high level, dibandingkan dengan tokoh-tokoh politikus yang lain. Saya punya cerita menarik dari teman saya yang sudah menuliskan buku Jokowi. Beliau ini mendapatkan cerita langsung dari Bapak Jokowi, ya, dan saya membaca bukunya. Isi buku tentang Bapak Jokowi ini sangat menarik karena di situ saya bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang siapa Mas Gibran. Ketika Bapak Jokowi diusung, diminta oleh sekelompok orang, sekelompok pengusaha, sekelompok politikus-politikus di daerah Solo dari berbagai parpol, Pak Jokowi tentu mengkomunikasikan ini dengan keluarga besarnya, dengan ibunya, istrinya, dengan anak-anaknya. Di dalam keluarga tersebut, semua menyetujui Pak Jokowi menjadi wali kota. Hanya ada satu orang yang menolak, yaitu Mas Gibran. Rupanya Mas Gibran ketika menolak keinginan orang-orang tersebut untuk mengangkat Pak Jokowi menjadi wali kota, Mas Gibran tidak mengatakan, saya tidak setuju Bapak menjadi wali kota, tidak seperti itu. Tapi Mas Gibran mengatakan begini, saya keberatan, tetapi saya mendoakan semoga sukses. Itu kata-kata yang kalau diterjemahkan, maka artinya sangat mendalam. Mas Gibran ini tidak hanya melarang bapaknya untuk maju menjadi wali kota, tetapi mewarning bapaknya agar menjaga amanah rakyat karena ketika seseorang sudah siap untuk maju menjadi wali kota, menjadi pejabat daerah, maka dia juga harus siap dengan segala risiko. Salah satunya amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sampai sukses. Ini yang dikatakan oleh Mas Gibran ya saat itu. Ketika Mas Gibran sudah memiliki catering ya Cilipari, banyak pejabat-pejabat daerah yang memesan catering dari tempat Mas Gibran, tetapi ditolak mentah-mentah. Mas Gibran tidak membolehkan pejabat-pejabat memesan catering dari perusahaan dia. Kemudian Mas Gibran juga sudah membangun bersama ayahnya membangun sebuah gedung yang disebut Geraha Sabah. Dan ketika ada pejabat-pejabat yang ingin menyewa gedung tersebut pun ditolak, dibilang sudah penuh. Padahal belum ada yang pesan ya. Dalam rangka menjaga amanah bapaknya, Mas Gibran menolak pejabat-pejabat daerah untuk menyewa gedung yang dia bangun, catering dari perusahaannya. Inilah kelebihan Mas Gibran. Sejak muda beliau sudah menanamkan prinsip-prinsip dan integritas yang sangat tinggi sebagai seorang anak wali kota. Beliau sangat menjaga bapaknya dari hal-hal yang akan menyelewengkan amanah yang diemban oleh bapaknya. Hanya gara-gara memesan tadi itu. Dianggapnya ini adalah kong kali kong, KKN dan sebagainya. Pesannya hanya satu, semoga sukses. Dan karena pesan itu, Mas Gibran terangkat menjadi tidak sekedar anak muda yang sukses, tapi juga pemimpin masa depan di usia yang sangat muda.
Banyak dari kubu sebelah yang memutar kembali video bagaimana Bapak Jokowi tidak menginginkan anaknya untuk berpolitik, tidak mendorong anaknya untuk berpolitik. Memang benar, Pak Jokowi tidak pernah mendorong anak-anaknya untuk berpolitik. Karena saat itu anak-anak Pak Jokowi belum siap untuk berpolitik, sehingga Bapak Jokowi tidak mendorong mereka berpolitik. Tetapi ketika anaknya telah mencapai masa kesiapan sebagai seorang pemimpin, maka dia punya hak untuk memilih jalan hidupnya, dan Pak Jokowi tidak punya hak untuk melarang keinginan putra-putrinya untuk maju sebagai politikus dan bersaing. Dan ini disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat bahwa Bapak Jokowi melakukan KKN dengan memfasilitasi anaknya menjadi pejabat. Padahal faktanya tidak seperti itu. Makanya saya harus menjelaskan dan meluruskan ini supaya para pendukung Mas Gibran punya kepercayaan diri yang tinggi dalam mendukung Mas Gibran. Dan supaya para pembenci Mas Gibran berhitung mulai sekarang agar mereka mencari calon-calon yang bisa bersaing dengan Mas Gibran. Kita bersaing secara sehat, tidak usah menjatuhkan, tidak usah melakukan hal-hal kekanak-kanakan, atau melakukan kampanye-kampanye negatif, kampanye-kampanye hitam jauh-jauh hari dalam rangka mendowngrade Mas Gibran. Karena itu tidak akan pernah berhasil. Saya katakan sekali lagi, jika Anda mendowngrade Mas Gibran, maka otomatis calon-calon yang akan Anda usung terdowngrade karena ulah Anda mendowngrade orang lain. Mas Gibran sebenarnya tidak butuh untuk dipuja-puji. Semua orang bisa melihat kualitas Mas Gibran. Dari cara dia memperlakukan rakyat, dari cara dia menjadi seorang wapres, dari cara dia memperlakukan presiden, menteri-menteri, dan pejabat-pejabat di tanah air. Semua orang bisa melihat ini. Gesturnya, cara dia berkomunikasi, cara dia berpolitik, menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan yang nyeleneh. Wartawan sekarang ini kan lucu-lucu, masalah Pak JK memanggil termul-termul dan meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya saja, ditanyakan kepada Mas Gibran. Wartawan ingin tahu jawabannya apa nih, karena ingin membuat cerita-cerita seperti ini nih yang kontroversi ini menjadi seru. Tetapi jawaban Mas Gibran kan di luar ekspektasi dari para wartawan itu. Bahkan jawaban Mas Gibran pun digoreng-goreng oleh pembenci untuk menjatuhkan Mas Gibran dan Pak Jokowi. Ya kan? Betapa menariknya Mas Gibran dan Pak Jokowi sehingga nama beliau berdua ini selalu naik di rating teratas. Karena orang-orang yang mengusung nama Mas Gibran dan Pak Jokowi dalam narasi-narasinya, dalam video-videonya, dalam konten-kontennya, maka otomatis banyak orang yang menoleh, ingin mendengarkan, ingin menyimak, ingin ikut berkomentar.